Saya awalnya juga mengikuti seleksi program pertukaran pemuda ini dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yerni dan di samping aku udah ada Vivi Aiwan. Jadi di sini Vivi bakal sharing pengalamannya yang sangat inspiratif pastinya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis videonya. Dan kita langsung aja, silakan Vivi, this time is yours. Silakan perkenalan, backgroundnya kayak gimana. Oke, halo semuanya. Nama saya Vivi Aiwan. Biasa dipanggil Vivi atau Ai. Umur saya 28 tahun. Sekarang saya mahasiswa magister di UKIM, ambil pendidikan teologi. Wow. Aktivitas sekarang saya masih jadi mahasiswa, masih mengerjakan tesis, belum kelar, mohon maaf. Semoga lancar tesisnya. Amin, terima kasih. Oke guys, jadi itu backgroundnya Vivi. Salah satu hal yang menarik dari Vivi ini, dia pernah mengikuti pertukaran pemuda ya, Vi. Pertukaran pemuda ke Australia. Iya. Nah itu mungkin Vivi bisa sharing program ini tuh kayak gimana, mulai dari dapat infonya sampai bisa kesananya tuh kayak gimana. Iya, jadi program pertukaran pemuda antar negara ini program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian untuk dari masing-masing provinsi itu ada yang namanya asosiasi atau organisasi alumni pertukaran pemuda antar negara. Nah di Maluku sendiri namanya kan PCMI Maluku, Purnacaraka Muda Indonesia Maluku. Oke. Nah tahun 2014, jadi itu sudah ada sejak lama. PCMI ini sudah dari tahun 79 kalau tidak Wow, salah. lama banget ya. Sudah lama, berarti sudah banyak sekali alumni-alumni dari semua provinsi di Indonesia. Oke. Nah, tahun 2014 itu saya pertama kali mendengar informasi ini dari salah satu teman saya, teman kuliah. Kebetulan dia tahu informasi tentang pertukaran pemuda ini sejak tahun 2013. Oke. Dan waktu itu ada yang namanya roadshow pertukaran pemuda. Jadi seperti sosialisasi pertukaran pemuda yang dilaksanakan oleh asosiasi alumni ini, alumni pertukaran pemuda ini. Kemudian informasinya memang waktu itu hanya melalui media sosial dan selebaran-selebaran yang dibagikan langsung ke masyarakat. Oke. Tapi memang mungkin informasinya belum begitu luas sampai ke daerah-daerah di Maluku, di kabupaten-kabupaten itu belum ada. Jadi waktu itu memang informasinya masih sangat sedikit. Nah kemudian saya waktu dengar dan lihat negara-negara tujuannya itu ada negara Korea. Oh gitu. Oh jadi memang ada beberapa pilihan negara. Tujuan, ada beberapa negara tujuan. Waktu tahun 2014 itu Maluku berkesempatan mendapat 5 kuota. Oke. Jadi 2 laki-laki dan perempuan ke Kanada. Jadi pertukaran pemuda Indonesia Kanada, kemudian pertukaran pemuda Indonesia Australia, pertukaran pemuda Indonesia Korea, dan pertukaran pemuda Indonesia Malaysia. Oh Waktu oke. itu. Jadi waktu itu saya tertariknya ke Korea. Korea itu. Jadi ikut roadshow-nya, ikut sosialisasi. Di Ambon Di ya? Ambon. Waktu itu di PGSD, di oke. Unpati di Ambon. Kemudian setelah dengar informasi, dengar pengalaman-pengalaman dari para alumni, ternyata tertarik. Tapi waktu itu masih menyadari kemampuan bahasa Inggrisnya itu masih di bawah rata-rata lah bisa Nah dibilang. itu, jadi waktu memulai pun kemampuan bahasa Inggris Iya. juga masih oke. Masih di bawah standar lah kalau bisa dibilang. Jadi begitu. Dan ternyata dibuka pendaftaran untuk ikut tes pertukaran pemuda antar negara. Jadi seleksi pertukaran pemuda antar negara tahun 2014 itu dibuka pendaftarannya ke 4 negara tujuan tadi. Oh, oke. Jadi itu biasanya setiap tahun dibuka ya? Setiap tahun pasti dibuka. Oke, jadi Dan beda-beda kuotanya. itu biasanya dibuka di bulan apa? Biasanya informasinya itu dari awal tahun, tapi seleksi itu juga beda-beda provinsi. Tapi kalau di Provinsi Maluku biasanya tuh bulan April. Karena akhir April berkas-berkas administrasi itu sudah harus dikumpulkan ke Jakarta. Untuk sekarang ini PCMI Maluku punya Facebook page, kemudian juga Instagram dan YouTube. Oke.
Twitter juga ada. Jadi nanti kita taruh di bawah supaya yang mau ikut, mungkin mau kepo-kepo informasinya silakan buka aja langsung. Oke, Vi, lanjut. Jadi waktu itu proses seleksinya itu ada 2 hari. Hari pertama itu seleksi tertulis, dan kalau tidak salah waktu itu diikuti lebih dari 100 orang. Oh, banyak juga ya. Banyak ternyata yang tertarik. Kriterianya itu harus berusia pemuda, jadi dari 18 tahun sampai 30 tahun. Oke. Tapi tergantung masing-masing program. Jadi misalnya untuk program Australia sendiri itu dari 21 tahun sampai 25 tahun. Oke. Kalau program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang itu dari umur berapa ya? Pokoknya sampai umur 30 tahun. Batasnya 30 tahun. Iya, seperti itu. Dan itu bebas, nggak harus mahasiswa? Bebas, tidak harus mahasiswa. Yang kerja juga boleh, tapi diperuntukkan untuk mereka yang belum menikah. Oh, oke, siap. Jadi yang kerja juga boleh. Waktu itu salah satu alumni pertukaran juga kerja, resign, lalu daftar. Oh gitu. Sengaja resign untuk ikut program ini. Program sudah lolos niat. Terus itu setiap provinsi punya ini yang sama ya, kriteria yang sama? Iya, itu kriteria umum nasional. Oke, jadi semua daerah juga bisa ikut ya? Bisa. Oh iya. Jadi waktu dari seleksi itu hari pertama yang lolos cuma 20 orang. Oke. Ke babak selanjutnya, ke sesi wawancara. Jadi tes hari pertama itu macam-macam tes. Ada sekitar 5 kali tes dalam satu hari. Jadi dari pagi sampai sore itu tes psikologi, kemudian tes pengetahuan umum, tes pengetahuan internasional, tes pengetahuan budaya Maluku, itu yang paling penting, sama tes potensi akademik. Itu tesnya dalam bahasa Indonesia atau sudah langsung bahasa Inggris semua? Ada yang khusus bahasa Inggris. Jadi tes kemampuan bahasa Inggris pun ada. Kebanyakan soal tuh dengan bahasa Inggris, tapi kayak budaya Maluku, pariwisata itu dalam bahasa Indonesia. Oke. Terus hari berikutnya itu cuman 20 orang yang lolos. Jadi waktu saya lihat hasilnya itu di post di fanpage kalau tidak salah. Jadi saya refresh page-nya cuman karena gugup kan. Terus saya lihat bukan dari atas tapi dari bawah. Soalnya sudah tahu kemampuannya. Kalau yang tidak lolos ya pasti ada dari bawah. Pas lihat lolos, oh ternyata di posisi keempat. Jadi dari bawah, puji Tuhan gitu. Jadi sudah taunya pas lihat ada salah satu teman yang saya anggap lebih jago lah gitu. Ternyata posisinya di bawah. Terus kalau sudah lihat dia di bawah berarti sudah tidak punya lagi kesempatan seperti. Tapi ternyata puji Tuhan lolos ke tahap selanjutnya. Jadi Vivi ini merendah hati banget. Memang itu karena sadar kemampuan saja. Terus ya, jadi lolos hari kedua, seleksi wawancara juga 5 tahap juga. Jadi ada 5 juri wawancara dari potensi akademik juga, terus psikologi, bahasa Inggris, pokoknya seperti itu, dan ada juga penampilan bakat. Oh, oke. Lucunya saya bingung mau tampilkan apa. Jadi waktu itu saya nyanyi sama menari. Untungnya waktu SMA seni tari. Jadi tahu lah tarian Maluku. Jadi ya lolos, tapi itu berapa orang, Vi? Dari 100 terus 20 terus jadi cuman 5 orang yang dipilih kan. Untuk program Kanada laki-laki dan perempuan. Sedangkan sisanya itu perempuan. Jadi peringkat 1 untuk laki-laki ke Kanada, sedangkan peringkat 1 untuk perempuan ke Kanada juga. Jadi peringkat 2 ke Australia, peringkat 3 ke Korea. Jadi saya memang dari awal tes itu sudah khususnya nih harus ke Korea. Getol banget mau ke Korea. Oke. Demam Korea, guys. Lolosnya malah ke Australia. Oke. Tapi luar biasa juga sih. Iya, kalau program Korea itu program singkat, cuma 2 minggu. Karena kebetulan waktu itu juga dalam tahap skripsi, jadi memang inginnya yang singkat-singkat saja. Ternyata memang nasib berkata lain, takdirnya Tuhan sudah taruh gitu. Oh iya, jadi lolosnya ke Australia. Dan berapa lama? Di sana 2 bulan, hampir 2 bulan lah. Terus apa aja tuh yang didapat di sana? Pasti luar biasa banget. Jadi program khusus kalau yang program Australia ini, program pertukaran pemuda pada umumnya itu ada 2 fase.
fase negara tujuan dan fase Indonesia. Jadi hampir 2 bulan di Australia itu kita magang profesional. Jadi tapi penempatan magangnya itu tergantung minat dari masing-masing kita, tapi juga background pendidikan seperti itu. Nah kalau saya waktu itu kan memang karena backgroundnya pendidikan teologi, jadi ditempatkannya waktu fase kota, ditempatkannya memang cari gereja pada waktu itu agak susah di sana yang mau menerima magang. Tapi saya tertariknya mengajar. Jadi saya ditempatkan di sekolah setaraf SD, primary school, dan puji Tuhan waktu itu saya ditempatkan di 3 sekolah yang berbeda. Sedangkan peserta yang lainnya hanya di satu sekolah seperti itu. Luar biasa. Iya, karena supervisor saya pun mengajarnya di 3 sekolah yang berbeda. Jadi ngikut ke supervisornya. Iya, jadi setiap hari pertama ke sekolah yang berbeda, besok harinya ke sekolah yang berbeda. Jadi puji Tuhan dapat banyak pengalaman. Luar biasa. Fase kota mengajar. Itu di mana? Di Perth. Di Perth. Oke. Di Australia Barat. Australia bagian barat. Jadi fase kota mengajar, fase desa, fase rural sih, itu bukan desa, small town gitu. Dapatnya di gereja. Di gerejanya tuh khotbah maksudnya? Speechless. Jadi bisa khotbah, bisa juga ikut program-program yang ada di gerejanya untuk jemaatnya, kayak program untuk orang lanjut usia seperti itu. Kemudian juga program-program untuk keluarga-keluarga yang miskin. Wow, jadi, luar biasa. Ya. Jadi karena Vivi ini latar belakangnya juga teologi, makanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang lain yang punya background pendidikannya berbeda. Nanti disesuaikan. Jadi ada misalnya yang dari hukum akan dimagangkan di kantor advokasi seperti itu. Terus? Ya, itu selama fase di Australia. Nah waktu fase Indonesianya dapat di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Jadi itu di Australia dulu, baru ke Indonesia. Tapi waktu ke Australia itu hanya partisipan dari Indonesia saja. Sudah mau ke Indonesia baru ada joint orientation dengan peserta yang dari Australia. Jadi ada 36 orang semuanya. Jadi 18 dari Indonesia, 18 dari Australia. Jadi kita jadi counterpart. Terus dari Australia 2 bulan langsung lanjut ke Kalimantan. Kalimantan Selatan juga 2 bulan. Terus apa yang dibikin di Kalimantan? Jadi ada fase desa dulu. Kalau di Indonesia bedanya fase desa dulu, baru fase kota. Jadi kalau di fase desa itu kita bikin community development, seperti program KKN kalau di kampus seperti itu. Jadi kita bikin program-program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa itu. Jadi saya dapat di divisi pendidikan karena memang saya tertariknya di pendidikan. Dengan teman kita bikin mini library untuk anak-anak sekolah dasar di sana. Jadi bangun perpustakaan, sekalian juga minta sumbangan-sumbangan buku-buku dari link-link orang-orang di Kalimantan Selatan yang mau memberikan buku. Menyumbang ya. Kemudian juga dari dinas pendidikan. Di Kalimantan berapa bulan? Hampir 2 bulan juga. Sama ya. Terus program ini tuh kayak nanggung juga kan biaya hidupnya di sana itu apa-apa aja gitu itu yang di cover. Beasiswa. Jadi itu seperti beasiswa, jadi semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi masing-masing negara, kalau misalnya Australia berarti pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang tanggung. Kalau ke Jepang, pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia seperti itu. Dan itu semuanya ditanggung? Iya, semuanya. Kecuali pembuatan paspor. Pokoknya administrasi itu tanggungan sendiri. Tapi kalau bedanya di Provinsi Maluku itu paspor pun ditanggung oleh pemerintah daerah. Gitu. Tapi beda sama provinsi lain? Yang lain. Kalau yang provinsi lain, misalnya tes TOEFL itu pun tanggungan sendiri. Paspor bikinan sendiri juga. Jadi kalau di provinsi lain seleksi administrasinya itu harus sudah punya berkas-berkas itu dulu baru bisa daftar. Sedangkan di Provinsi Maluku tidak begitu. Dibantu. Iya, kita dibantu. Jadi lebih mempermudah karena kita lihat di Maluku ini minat pemudanya itu masih sedikit untuk mengikuti program-program seperti itu. Jadi kita membuka kesempatan dengan memberikan akses yang lebih mudah untuk pemuda-pemuda di Maluku. Benar banget. Jadi kalau kalian sudah dapat informasi ini dari Vivi, mungkin bisa semakin banyak orang yang tertarik. Tahun ini juga dibuka. Tahun ini sudah dibuka apa belum? Sudah dibuka, tapi mungkin karena
Corona, COVID. oke. Jadi sampai sekarang masih di pending informasi selanjutnya dari pemerintah pusat. Tapi untuk tahun ini kita dapat 1 kuota. Dan kalau mau tahu boleh langsung cek di Instagram atau di sosial medianya PCMI Maluku. Iya, oke. Supaya Maluku juga bisa Iya. ini ya. Yang mau di-sharing dari Ayep? Kalau di Ayep saya dapat banyak sekali pengalaman. Pengalaman magang secara profesional, kemudian saya tahu etos kerjanya orang Australia itu seperti apa. Kemudian juga banyak, jadi di setiap negara itu pasti kita akan ketemu yang namanya culture shock. Iya, jadi sampai di sana pun pasti karena beda budaya, jadi ada hal-hal yang bikin kita kaget, shock. Misalnya jadi kalau contohnya kalau waktu itu di Indonesia ini kan ada, kalau di kamar mandi atau di toiletnya itu kan ada shower kayak semprotannya kan. Sedangkan di sana di luar negeri kebanyakannya, bahkan di mana-mana itu cuman ada tisu. Jadi shock at that time, jadi kemana-mana akhirnya harus punya cara sendiri untuk bisa bertahan hidup. Kemana-mana saya bawa botol bekas minum untuk diisi air gitu. Setiap kali ke belakang selalu harus seperti itu. Kemudian juga orang, karena kita di sana tinggal langsung dengan keluarga Australia. Oh iya, jadi tidak di perumahan atau apa, jadi tinggalnya langsung di keluarga orang asli sana. Orang luar Australia. biasa. Jadi memang pengalamannya itu lebih didapat jadi lebih banyak lagi masing-masing gitu kan. Jadi malah struggle-nya tuh lebih besar. Karena masing-masing keluarga standarnya juga beda-beda di sana. Kalau keluarga host family, keluarga angkat saya di sana waktu itu kan memang kebanyakan ya orang Australia itu maunya kamar mandinya tuh harus kering. Alright. Ya, jadi setiap kali habis mandi itu basah semua, dilapis satu-satu. Iya ya. Di Indonesia orang Ambon mandi serba itu bodo amat gitu, basah. Ini tidak boleh, jadi harus dibersihkan seperti itu. Dan banyak juga sih kayak jam makan malam harus benar-benar makan, tidak boleh ada aktivitas lain, tidak boleh main handphone. Jadi harus benar-benar quality time dengan keluarga. Iya. Dan keluarga di sana tuh kayak gimana? Kebanyakan sih open minded ya orang. Iya. Dan baik-baik juga. Iya, baik-baik. Mereka suka bertanya tentang Indonesia, tentang budaya kita seperti apa. Jadi memang kita diberangkatkan memang dengan tujuan sebagai duta, perwakilan dari provinsi tapi juga dari Indonesia. Oke. Nah, waktu itu kan dulu sempat ada isu tapping, penyadapan dari negara ini agak apa ya, sensitif ya. Isu penyadapan dari negara Australia ke mantan presiden kita waktu itu. Nah, saat sampai di sana pun kita sempat membahas tentang hal-hal politik seperti itu. Nah, bagaimana peran kita sebagai duta, sebagai perwakilan negara untuk address hal-hal kayak begitu. Jadi apakah kita akan menjatuhkan negara, tujuan kita, ataukah kita bagaimana? Jadi harus netral. Iya, makanya sebenarnya tujuan pertukaran pemuda ini untuk soft diplomacy skill, yang jadi kalau kita mau jadi diplomat yang punya soft skillnya seperti apa, itu dipelajari. Jadi memang penting banget sebenarnya pertukaran pemuda ini ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton pengen banget ikutan ke program ini kan, tapi mungkin kayak kurang percaya diri karena kemampuan bahasa Inggrisnya tuh kayak pas-pasan gitu, bahkan mungkin minim menurut mereka. Itu gimana tipsnya? Iya, jadi saya awalnya juga mengikuti seleksi program pertukaran pemuda ini dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas. Malah kalau bisa dilihat dengan peserta seleksi yang lainnya itu saya bahkan bisa dibilang jauh di bawah standar lah. Tapi harus maju aja dulu. Mulai saja dulu. Pokoknya ikut saja, kesempatan apapun yang ada ambil saja. Urusan bahasa Inggris itu bisa kita pelajari. Iya, benar. Jadi setelah ikut seleksi itu ternyata saya menyadari bahwa kemampuan bahasa Inggris saya masih kurang. Nah, di situ saya belajar terus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, tapi untuk yang merasa bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya masih di bawah rata-rata, tidak apa-apa. Program ini terbuka untuk siapa saja. Mau itu yang bahasa Inggrisnya masih minim atau yang sudah jago bahasa Inggris sekalipun bisa mengikuti program ini. Karena kalau saya bisa kasih bocoran, sebenarnya bahasa Inggris itu hanya sekian persen dari proses penilaian. Dan bahkan ada negara-negara tujuan pun yang
selama program itu penggunaan bahasa Inggrisnya hanya untuk yang formal saja. Oh, Seperti itu. alright. Tapi kalau untuk negara tujuan yang memang bahasa ibunya bahasa Inggris, berarti memang harus punya kemampuan bahasa Inggris yang diolah, yang terus dipelajari seperti itu. Oke, jadi tidak serta-merta harus pintar bahasa Inggris banget Benar. baru bisa ikutan gitu kan ya. Nah, terus teman-teman di channel YouTube-nya Vivi juga sudah sharing ya soal gimana triknya belajar bahasa Inggris. Jadi kalau kalian yang mau memang kurang percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris dan mau belajar lebih banyak, silakan ke channelnya Vivi aja. Iya. Setelah itu Vivi juga ikut Bridging Gaps-nya Vi. Iya, Bridging Itu kayak gimana sih? Itu ke Netherlands juga. Kalian kalau kepoin Instagramnya Vivi pasti lihat foto-fotonya. Itu gimana Vi? Itu program, jadi itu program exchange juga, tapi khusus untuk teolog. Oh, jadi untuk teologi ya? Untuk mahasiswa teologi. Mm-hmm. Jadi waktu itu tahun 2019 kemarin kita daftarnya itu dari akhir tahun 2018. Oke, itu informasinya dari mana? Itu informasinya dari kampus. Jadi program ini, program Bridging Gaps ini, program pertukaran, semacam pertukaran dari Vrije University dan Protestant Theology University di Amsterdam di Belanda. Alright. Yang punya program semacam kerjasama dengan universitas-universitas di berbagai negara. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau tidak salah itu UKIM ada, kemudian juga STT Jakarta dan UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana di Jogja. Oke. Jadi yang mahasiswa ya ini ya? Yang mahasiswa. Jadi setiap tahunnya, tapi juga bisa yang lulusan teologi. Tapi kebanyakan sih lebih fokus ke mahasiswa ya. Jadi dari tiap tahun itu ada seleksinya, program seleksinya dari masing-masing kampus. Tapi kebetulan tahun 2018 itu saya tidak tahu informasi ini, bahwa ada program seperti ini dari kampus. Memang karena sayanya yang tidak mencari tahu informasi. Lalu waktu itu saya ikut seminar internasional, kebetulan jadi presenter juga. Lalu ada salah satu presenter dari Amsterdam waktu itu, namanya Bapak Pendeta Ferry Pati. Beliau yang orang Ambon juga itu, tapi beliau yang memberikan informasi tentang program Bridging Gaps ini. Lalu saya cari tahu sendiri. Kemudian ada seleksi administrasi dan juga semacam proposal penelitian. Nah, kalau saya waktu itu ambil dari tesis, karena memang sedang mengerjakan proposal tesis juga waktu itu. Saya ambil tentang ekoteologi. Jadi teologi ekologi tentang alam, lingkungan seperti itu. Sebenarnya yang terpilih ini sepertinya, mungkin ya pendapat saya, memang yang sedang menjadi isu yang hangat di negaranya masing-masing. Seperti isu lingkungan, isu pastoral, seperti itu. Iya. Dan program exchange ini itu selama 3 bulan, jadi kita diberikan kesempatan untuk hidup di Amsterdam selama 1 musim. Jadi selama 3 bulan. 3 bulan ya di sana. Iya, di sana. Jadi kita itu kuliah. Jadi dari Senin sampai Jumat itu kuliah. Kemudian hari Sabtu Minggu itu jadi diselingi dengan exposure visit atau institutional visit seperti itu. Jadi kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang memberikan kita pelajaran juga seperti itu. Misalnya kayak ke Red Light District, itu salah satu daerah yang tempat prostitusi legal. Oh my god. Iya. Jadi legal ya. Legal. Jadi kita belajar juga dari realitas yang ada. Jadi misalnya ada pengungsi dari negara-negara lain. Jadi kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Jadi banyak sebenarnya. Jadi selama program 3 bulan itu selain kuliah, tapi kuliahnya ini juga kita mengambil major yang sesuai dengan penelitian kita, tapi juga dengan minat. Nah, kebetulan saya mengambil mata kuliah itu Building Interreligious Relationship. Karena memang minat saya suka belajar tentang antar agama, hubungan antar agama. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia ini kan multi religion, multi culture seperti itu. Jadi saya mau belajar bagaimana orang-orang di negara yang maju melihat salah satu isu tentang
pluralitas agama ini seperti apa gitu. Kemudian juga kita ambil mata kuliah tentang Alkitab, tentang pendalaman Alkitab. Oke. Terus rasanya menjadi mahasiswa dalam jangka waktu 3 bulan di Amsterdam itu kayak gimana? Proses belajarnya tuh kayak gimana? Mungkin ada yang kepo. Iya, jadi memang dari dulu kalau saya kan tidak punya keinginan untuk lanjut kuliah di luar seperti itu. Tapi puji Tuhan dikasih kesempatan untuk merasakan, mengalami, jadi ini apa rasanya kuliah sebagai mahasiswa internasional. Kemudian ini rasanya kuliah dengan orang-orang yang bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang sehari-hari. Kemudian kita juga melihat bahwa ternyata bahasa Inggris kita ini sampai di taraf mana. Kemudian juga masalah-masalah yang dikaji pun batas-batas penggalian masalahnya itu seperti apa. Pokoknya pengalaman yang sangat menyenangkan, luar biasa, karena kita bisa melihat ilmu-ilmu yang lain juga yang selama ini tidak kita pelajari, kita jadi mempelajarinya di negara orang. Iya, benar sekali, dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, jadi Vivi 2 bulan di Australia ikut pertukaran pemuda. Terus tahun kemarin ya yang bridging gapsnya 2019 ya. Itu selama 3 bulan di Amsterdam, dan itu sudah mendapat banyak sekali pengalaman. Vivi sekarang balik ke sini, aktivitas sekarang tuh apa? Sebenarnya tujuan program-program ini juga kita harus kembali dan melakukan sesuatu di negara kita. Benar itu sekali. Supaya kita punya dampak untuk orang lain juga, karena ilmu yang kita dapat itu jangan kita simpan sendiri ya, untuk benar. kepentingan kita, tapi harus kita bagi juga untuk orang lain. Nah, untuk sekarang karena saya masih dalam proses penelitian tesis, jadi ilmu yang saya dapat masih di seputar penelitian ini, tapi juga ini seharusnya dipakai pada saat pelayanan nanti ke jemaat seperti itu. Iya, benar banget. Dan selama di sana, jadi kita juga ada namanya church visit, kunjungan ke gereja-gereja. Jadi selama di gereja-gereja orang Belanda asli itu, kita diperlihatkan realita pelayanan selama di sana itu seperti apa. Jadi di gereja Protestan di Netherlands itu seperti apa, tapi juga ada teman-teman saya dari negara misalnya Myanmar, mereka itu gereja baptis, realita pelayanannya seperti apa, jadi beda-beda gitu ya. Ada juga yang dari Katolik seperti itu, jadi memang banyak sekali yang kita pelajari. Jadi Vivi sekarang sibuk-sibuk selain tesis, selain kuliah? Cuman sibuk dengan organisasi-organisasi, khususnya untuk yang di alumni pertukaran pemuda ini, karena banyak sekali proyek sosial yang kita buat, dan ini memang proyek sosial dari masing-masing orang alumni pertukaran pemudanya, karena kita punya kewajiban setelah pulang program kita harus buat yang namanya post project activity yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selama kita ada dalam asosiasi ini, kita juga punya kewajiban untuk menjadi volunteer sesama, baik dari sesama alumni maupun dari organisasi-organisasi yang lain, komunitas-komunitas juga seperti itu. Luar biasa ya guys, jadi speechless. Jadi memang yang didapat juga banyak, dan yang dibagi juga harus lebih banyak supaya menjadi berkat buat lebih banyak orang. Oke, jadi mungkin Vivi bisa kasih inspiration statement untuk teman-teman yang nonton supaya bisa termotivasi untuk. Iya, kalau dari saya, sebaiknya kita memanfaatkan masa muda dengan hal-hal yang positif. Tidak ada salahnya kita menikmati hidup sesuai dengan keinginan kita, tapi sebaiknya memanfaatkan waktu-waktu kita selama kita berusia muda ini dengan hal-hal yang lebih positif untuk mengembangkan potensi diri, tapi juga berdampak, bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Nah, saya punya ajakan untuk teman-teman pemuda, khususnya teman-teman pemuda yang perempuan, untuk menjadi seorang perempuan yang punya dampak untuk masyarakat. Kita sebaiknya jangan punya pola pikir karena saya perempuan saya tidak bisa melakukan bagian ini, atau untuk teman-teman yang laki-laki juga, karena dia perempuan yang bisa melakukannya cuman kita yang laki-laki seperti itu. Nah, sebaiknya kita saling mendukung. Mendukung itu yang paling penting, karena sampai sekarang pun karena kita ada dalam masyarakat yang patriark, jadi ya begitulah pola pikirnya masih yang perempuan
harusnya hanya di dapur, di sumur, di kasur. Iya sih, benar. Bahkan itu dari orang tua juga mungkin masih ada pemikiran seperti itu. Nah, sebaiknya kita selaku pemuda, apalagi selaku perempuan, punya kemauan untuk mengembangkan diri sendiri dengan melawan stigma-stigma seperti itu. Jadi jangan bilang kita tidak bisa karena hanya belum mencoba. Yes, benar banget. Karena kalau saya pribadi memang suka ingin tahu gitu ya. Jadi suka cari tahu hal-hal yang baru, atau kalau misalnya punya kemampuan atau keterbatasan. Jadi pengalaman saya ini, setiap program yang saya ikuti itu saya tidak mengeluarkan uang. Jadi karena memang keterbatasan ekonomi, saya harus cari program. Kalau misalnya saya mau keluar negeri, berarti saya juga harus punya cari program, cari tahu tentang program-program yang bisa keluar negeri tanpa uang pribadi. Memang. Itu. Jadi memang kita harus berusaha. Kalau mau pasti bisa. Kalau mau, yang kan ada quotes-nya, when there is a will, there is a way. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ngomongin hal ini dulu. Jadi satu lagi pertanyaan buat Vivi. Kan setelah lulus S1 kan, itu kan masih belum ada kegiatan. Di saat yang lainnya tuh lagi pada berbondong-bondong untuk mengikuti tes PNS gitu. Kalau Vivi sendiri gimana tuh? Kalau saya pribadi sama sekali tidak tertarik dengan PNS, karena menurut saya pekerjaan bukan hanya PNS. Benar. Masih banyak sekali pekerjaan. Dan karena memang saya dari kecil orang tua juga maunya saya jadi pendeta. Jadi setelah kuliah teologi, walaupun masih menunggu masa vikaris, saya tidak mau tes PNS. Mending melakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Tapi ini juga sebenarnya harus kita ubah stigma seperti ini, bahwa yang sukses itu cuman yang kerja PNS. Benar, banyak banget kan yang pikirannya kayak gitu. Memang benar masa tua kita nanti terjamin dengan pensiun dan sebagainya, tapi kenapa tidak kita kerja keras dari sekarang untuk mempersiapkan masa tua kita nanti, seperti itu. That's the point. Jadi bukan hanya di PNS saja kita bisa sejahtera. Jadi sebenarnya tuh masih banyak banget peluang dan kesempatan untuk kita bisa sukses, bukan cuma dengan satu jalur itu aja sebagai PNS. Luar biasa banget Vivi. Terima kasih banyak sudah sharing, dan ceritanya Vivi juga pasti sangat menginspirasi teman-teman. Bisa juga menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Silahkan Vi, quotes andalannya di akhir perbincangan kita kali ini. Sebenarnya saya suka dengan quotes-nya Agnes Monica, dream, believe, and make it happen. Jadi kalau punya mimpi, kita harus percaya, tapi jangan cuma tidur saja, bangun lalu kerjakan mimpi itu. Seperti itu. That's right. Oke, terima kasih Vivi udah sharing di sini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM aja Vivi ya di Instagramnya dia. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya.